Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam audio motivasi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara mengatasi pola kegagalan yang cenderung berulang pada diri seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan banyak orang yang mengalami kegagalan atau kesulitan yang berulang dari waktu ke waktu dan cenderung mengikuti satu pola yang tidak berubah dalam jangka panjang, sehingga apa yang dia alami berupa kesulitan, penderitaan, kemiskinan, atau hal-hal yang tidak diinginkan terus bertahan dalam hidupnya. Bahkan kesulitan-kesulitan itu semakin banyak dan membuat orang tersebut tidak dapat bangkit dari hidupnya. Ada 6 hal yang bisa Anda lakukan jika Anda menemukan adanya satu model atau pola kegagalan yang cenderung berulang-ulang kali di dalam hidup Anda. Yang pertama, pahami bahwa proses dan hasil itu merupakan satu kesatuan. Jika Anda mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan atau apa yang Anda inginkan, maka kembalilah memeriksa proses yang telah Anda jalani. Temukan pasti ada satu pola, ada satu kecenderungan, ada satu kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan yang membuat hasil-hasil yang Anda dapatkan selalu berada dalam keadaan sebagaimana yang Anda dapatkan sebelumnya. Nah, untuk mengubah hasil-hasil Anda di masa mendatang, maka ubahlah pola, cara kerja, proses yang Anda lakukan. Apakah itu berupa kebiasaan-kebiasaan, apakah itu berupa ilmu yang Anda miliki, menambah keterampilan, menambah perhitungan, mengubah cara-cara kerja Anda sehingga hasil-hasil yang Anda dapatkan juga akan berubah. Jadi, cara yang pertama jika ingin mengubah kegagalan yang cenderung berulang-ulang kali terjadi dalam hidup Anda adalah merusak pola lama dan menggantinya dengan pola baru yang lebih baik. Apakah itu dengan memperbaiki mental Anda, menambah ilmu Anda, meningkatkan skill dan keterampilan Anda, memasuki lingkungan pergaulan yang baru, ikut kursus, mencari mentor, dan sebagainya yang bisa mengubah pola dan cara kerja Anda yang lama, sehingga perubahan pola lama itu akan menyebabkan proses-proses kerja Anda akan berubah dan hasil-hasil Anda juga akan berubah. Ini yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua adalah terus melakukan upaya, terus mencoba, terus berusaha, dan tidak berhenti ketika Anda mengalami satu hasil yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Gagal hanyalah satu kesuksesan yang tertunda, gagal hanyalah satu proses belajar, dan gagal yang sebenarnya ketika Anda berhenti mencoba, ketika Anda berhenti berusaha. Maka ketika Anda sudah tidak melakukan upaya, tidak melakukan proses, tidak melakukan usaha, maka disitulah kegagalan akan betul-betul menjadi bagian dari kehidupan Anda. Namun selama kita mencoba, selama kita meningkatkan proses kerja kita,
maka kegagalan ataupun hasil-hasil yang tidak diinginkan itu tidak akan bertahan lama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika kita melakukan satu upaya apapun, ketika menginginkan sesuatu itu terjadi dan kita melakukan proses sebagaimana yang diharapkan, maka kesuksesan kita harus didukung oleh satu sikap mental positif untuk mengarahkan emosi jiwa kita secara positif sehingga proses kerja secara fisik seiring dengan kekuatan mental yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus memiliki mental juara, memiliki satu mental yang kuat sehingga tidak mudah menyerah, tidak mudah mengalami gangguan, tidak mudah mengalami tekanan, karena kita akan terus berjuang mencapai apa yang kita inginkan. Milikilah mental juara, jangan mudah menyerah, tetap semangat dalam situasi apapun, karena itulah cara kita untuk mengubah nasib kita lebih baik dibanding apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki saat ini. Saudara sekalian, cara yang keempat adalah kita belajar dari kegagalan. Tidak ada kegagalan selama kita belajar dari apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi. Setiap pengalaman hidup kita memberikan satu pelajaran berharga, memberikan satu ilmu, memberikan hikmah. Apa yang terbaik untuk kita lakukan di masa depan. Jadi kegagalan adalah sekolah yang mahal harganya karena harus ditebus dengan kerugian, ditebus dengan penderitaan, ditebus dengan kesulitan-kesulitan, sehingga belajarlah untuk mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil ilmu dari setiap pengalaman hidup, baik itu pengalaman yang Anda inginkan maupun pengalaman yang tidak Anda inginkan. Kegagalan hanyalah istilah yang kita berikan untuk mendapatkan satu pengalaman berharga dari kejadian-kejadian buruk, dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Pengalaman penting sekali agar kita tidak mengulangi kegagalan yang kita hadapi ini di masa depan. Sehingga upaya kita akan lebih efektif dan lebih berhasil di masa yang akan datang. Saudara sekalian, yang kelima, cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kegagalan yang berulang di dalam hidup kita adalah menyediakan rencana-rencana baru, menyiapkan rencana cadangan dari apa yang kita lakukan saat ini. Kita bisa menyiapkan beberapa strategi untuk mencapai satu tujuan. Tujuan kita tidak berubah, tapi cara, metode, strategi yang kita gunakan bisa kita ubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Kita membuat rencana A, rencana B, rencana C, sehingga kita lebih luas untuk menggunakan rencana yang tepat di dalam menjalankan proyek-proyek atau tugas-tugas kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Saudara sekalian, cara yang terakhir yaitu kita tetap bertumbuh di dalam situasi yang sulit, di tengah masalah-masalah yang menghimpit, tantangan yang besar. Kita harus tetap berdiri, tetap berusaha yang terbaik. Ketika mengalami satu kejatuhan, maka segera bangkit,
berdiri lagi, dan melakukan upaya-upaya yang lebih baik lagi. Kita bisa melihat bagaimana kegigihan seorang bayi, seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Pertama dia akan merangkak, kemudian belajar berdiri, menjaga keseimbangan, kemudian mencoba melangkahkan kakinya satu persatu dan perlahan. Akhirnya dia bisa melangkah dan kemudian mungkin jatuh, terpeleset, dia bangun lagi, melangkah lagi, dia jatuh lagi, melangkah lagi, terus dia lakukan sampai dia menemukan satu keseimbangan. Ketika dia berdiri, melangkah, tidak jatuh lagi, bahkan anak-anak itu sudah bisa berlari karena sudah mengetahui cara mengatasi kegagalan yang sudah mereka alami. Karena itu nasihat kita kepada orang-orang yang sudah mencoba berbagai usaha namun belum mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu setiap kali Anda jatuh, segera bangun, berdiri lagi, dan terus mencoba lagi melakukan hal-hal yang lebih baik. Sehingga apa yang diinginkan bisa diperoleh dengan kekuatan kemauan, dengan komitmen yang besar, dengan usaha, keuletan, dengan daya juang yang tinggi, sehingga tidak ada satu halangan besar yang bisa menghalangi kita untuk mewujudkan tujuan apa yang diinginkan. Saudara sekalian, inilah langkah-langkah atau cara yang bisa kita lakukan ketika Anda mendapatkan satu pola kegagalan yang berulang, yang terus terjadi dalam hidup Anda. Dengan memutuskan pola itu, merusak pola itu, sehingga kita akan mendapatkan hasil-hasil baru di masa mendatang dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih kaya, kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih bermanfaat bagi sesama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.